Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A2 BK 2018 akan memaparkan materi mengenai kesulitan dalam belajar serta kondisi yang terjadi di lapangan terkait dengan hal tersebut. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Aldi Mumin, NIM saya 18010166. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fatimah dengan NIM 18010161. Perkenalkan, nama saya Dina Karlina dengan NIM 18010176. Perkenalkan, nama saya Fajar Herlambang dengan NIM 180100388. Perkenalkan, nama saya Ida Triana, NIM 18010146. Perkenalkan, nama saya Marta Syar dengan NIM 180101326. Perkenalkan, nama saya Ranti Quraisyin, NIM 18010177. Perkenalkan, nama saya Ririn Nuri Inggriana dengan NIM 180100156. Perkenalkan, nama saya Rizkania Nindya Suara dengan nomor NIM 18010174. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani Saputra dengan NIM saya 18010178. Perkenalkan, nama saya Yasinta Humayra dengan NIM 18010157. Karena kita sudah memperkenalkan diri, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan utama terkait dengan kesulitan dalam belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep diagnosis kesulitan belajar. Nah, menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, kesulitan belajar adalah keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan tertentu dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah yang telah ditetapkan. Nah, kesulitan belajar dapat disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak atau gangguan neurobiologis yang dapat menimbulkan gangguan perkembangan seperti gangguan perkembangan bicara, membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Jadi, dapat disimpulkan menurut Rangkuti bahwa kesulitan belajar adalah suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar dengan sebagaimana mestinya dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah kita mengetahui terkait dengan konsep diagnosis kesulitan belajar, pembahasan selanjutnya ialah terkait dengan jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat dikelompokkan ke dalam 4 macam dalam Rangkuti tahun 2018, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari jenis kesulitan belajar. Ada yang berat, ada yang sedang. Yang kedua, dilihat dari bidang studi yang dipelajari. Ada yang sebagian bidang studi yang dipelajari, ada yang keseluruhan bidang studi. Yang ketiga, dilihat dari sifat kesulitannya. Ada yang sifatnya permanen atau menetap, ada yang sifatnya sementara. Yang keempat, dilihat dari segi faktor penyebabnya. Ada yang faktor intelijensi, ada yang karena faktor bukan intelijensi. Terdapat beberapa jenis masalah yang menjadi kesulitan dalam belajar. Adapun kesulitan atas masalah dalam belajar dikelompokkan dalam 5 kelompok menurut Rangkuti tahun 2018, yaitu yang pertama, prasyarat penguasaan materi. Yang kedua, keterampilan belajar. Yang ketiga, sarana belajar. Yang keempat, diri pribadi. Yang kelima, lingkungan belajar dan sosio-emosional. Pembahasan selanjutnya ialah terkait dengan ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ciri-ciri umum siswa lamban belajar dalam RAID M 2020 adalah yang pertama, siswa lamban belajar memiliki rentan perhatian yang rendah, bertingkah bingung dan kacau. Yang kedua, derajat aktivitas siswa lamban belajar rendah. Yang ketiga, siswa lamban belajar kurang mampu menyimpan huruf dan kata pada ingatannya pada waktu lama.
Siswa lamban belajar kurang mampu menyimpang pengetahuan hasil pendengaran. Yang kelima, siswa lamban belajar kurang mampu membedakan huruf, angka, dan suara. Selanjutnya, siswa lamban belajar tidak suka menulis dan membaca. Siswa lamban belajar tidak sanggup mengikuti penjelasan yang bersifat ganda. Selanjutnya, tingkah laku siswa lamban belajar selalu berubah-ubah dari hari ke hari. Selanjutnya, siswa lamban belajar suka terdorong oleh perasaan emosional dalam pergaulan, mudah tersinggung dan sering marah. Dan yang terakhir, siswa lamban belajar kurang mampu melakukan koordinasi dengan lingkungan. Selanjutnya, ialah pembahasan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor kesulitan belajar. Yang pertama itu ada menurut Harwell. Menurut Harwell ada 6 faktor dari kesulitan belajar. Yang pertama itu ada faktor keturunan atau faktor bawaan sejak lahir. Yang kedua itu ada gangguan masa kehamilan atau pada masa melahirkan atau kelahirannya itu secara prematur. Yang ketiga itu ada kondisi janin yang tidak cukup menerima oksigen atau nutrisi, atau ketika pada masa kehamilan itu orang tuanya mengonsumsi obat-obatan terlarang, kemudian makanan-makanan yang tidak sehat seperti itu. Yang keempat itu ada trauma pasca kehamilan seperti demam panas, demam yang sangat panas maksudnya ya, kemudian bisa pernah tenggelam atau trauma-trauma lainnya yang menyebabkan luka yang mendalam. Nah, selanjutnya itu ada infeksi telinga yang berulang pada masa bayi atau pada masa balita. Nah, yang terakhir itu ada awal masa kanak-kanak itu sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Nah, sedangkan menurut Kick dan Challenger tahun 1986 menyebutkan ada 4 faktor kesulitan belajar. Yang pertama itu ada faktor disfungsi otak atau adanya kerusakan pada otak. Yang kedua itu ada faktor genetik. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan dan malnutrisi, dan yang terakhir itu ada faktor biokimia. Setelah kita mengetahui terkait dengan konsep diagnosis kesulitan belajar, baik itu terkait dengan pengertian, jenis-jenis, faktor yang mempengaruhinya, serta ciri-ciri yang terdapat pada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, kita kaitkan hal tersebut dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Yang mana dalam hal ini kondisi tersebut kerap terjadi pada peserta didik yang ada di sekolah. Kami melakukan kegiatan observasi dan wawancara di SMPN 8 Cimahi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data atau informasi terkait dengan siswa mana saja yang mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Setelah proses pengumpulan data, selanjutnya kami melakukan tahap pengolahan data, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi terkait dengan kesulitan atau permasalahan seperti apa yang dialami oleh siswa terkait dengan bidang belajar. Yang mana dalam hal ini kondisi tersebut kerap terjadi pada peserta didik yang ada di sekolah. Maka dari itu, kami melakukan proses pengolahan data serta tahap-tahap selanjutnya kepada siswa atau peserta didik di MAN Bandung Barat. Permasalahan atau kesulitan yang umumnya terjadi pada siswa atau peserta didik di SMPN 8 Cimahi ialah terkait dengan rendahnya motivasi belajar. Pembahasan selanjutnya terkait dengan motivasi belajar, yang mana permasalahan yang dialami oleh siswa berdasarkan hasil pengumpulan data ialah terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa di sekolah.
Pengertian motivasi belajar menurut para ahli, menurut Santrok 2003 dalam Sri Kandi 2020, motivasi belajar adalah mengapa individu bertingkah laku, berpikir, dan memiliki perasaan dengan cara yang mereka lakukan, dengan penekanan pada aktivitas dan arah dari tingkah lakunya. Menurut Monica dan Arman, pada tahun 2020 dalam buku Sri Kandi 2020, motivasi belajar adalah sebagai daya pendorong untuk melakukan aktivitas belajar tertentu yang berasal dari dalam diri dan juga dari luar individu sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar. Motivasi belajar juga mempunyai peranan yang sangat penting dari keberhasilan seseorang siswa. Hasil belajar akan menjadi lebih optimal kalau motivasi belajar juga optimal. Makin tepat motivasi belajar yang diberikan, akan semakin baik pula hasil belajar yang dihasilkan. Dengan demikian, motivasi belajar senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi siswa itu sendiri. Dalam Bakar 2014 dalam buku Sri Kandi 2020. Menurut Sudarwan 2002 dalam Suprihatin 2015, motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, dan mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang yang mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Menurut Hakim 2007 dalam Suprihatin 2015 mengemukakan pengertian motivasi yaitu suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Handoko tahun 1992 dalam Suprihatin 2015, untuk mengetahui kekuatan motivasi belajar siswa dibagi menjadi 4 beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, ada kekuatan kemampuan untuk berbuat, jumlah waktu yang disediakan untuk belajar, kerelaan meningkatkan kewajiban atau tugas yang lainnya. Yang terakhir ada kekuatan dalam mengerjakan tugas. Nah, menurut Handoko itu dibagi menjadi 4. Nah, poin-poin tersebut itu sebagai penunjang dari motivasi belajar siswa itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek motivasi belajar menurut Franzens dalam Cahyani Listiani Larasati 2020. Ada 6 aspek-aspek motivasi belajar. Yang pertama ada memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal yang baru. Oleh karena itu selalu terdorong untuk belajar demi mengejar cita-citanya. Nah, maksudnya di sini tuh jadi siswa atau individu itu sendiri merasa tergugah atau semangat untuk mencari hal-hal yang baru untuk mencapai belajar yang maksimal dan untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Nah, yang kedua ada kreatif. Nah, di mana peserta didik dituntut untuk berpikir kreatif, menciptakan suasana yang baru atau hal-hal yang baru sehingga membuat dirinya berbeda dengan yang lain. Nah, jadi siswa di sini tuh Jadi siswa di sini tuh kayak harus lebih kreatif gitu, inovatif gitu. Jadi lebih berpikir untuk kreatif gitu. Bisa menciptakan hal-hal yang baru dalam belajar gitu. Jadi untuk mencapai dirinya semaksimal mungkin seperti itu. Nah, yang ketiga ada menginginkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-temannya. Nah, sebagian manusia biasa kita menginginkan suatu pujian gitu sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang telah kita lakukan maupun kita capai. Jadi di individu itu sendiri tuh ada rasa ingin, aku harus motivasi belajarnya harus bagus nih gitu, biar orang tua, teman, guru tuh lebih simpati kepada kita. Oh iya ya, si Ama bagus nih gitu dalam belajarnya. Nah, kita patut dicontoh. Jadi ada rasa ingin seperti itu. Jadi ada keinginan untuk lebih baik dalam belajar. Nah, yang keempat ada memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru. Tidak menutup kemungkinan ketika kegagalan menghampiri kita pasti dalam hati kecil kita mungkin merasa kecewa karena telah gagal gitu dalam menghadapi belajar gitu, dalam pembelajaran gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita tidak boleh menyerah setelah kegagalan muncul. Itu bukan berarti atau berakhir untuk segalanya, tetapi itu awal untuk segalanya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, yang poin kelima ada merasa aman ketika telah menguasai materi pelajaran. Nah, jadi ketika si individu atau siswa itu sendiri merasa aman atau tenang ketika saya sudah
menghafal atau saya sudah mencari materi sebelum pembelajaran besok. Jadi sebelumnya siswa atau individu itu mempersiapkan diri untuk belajar di esok harinya, seperti itu. Nah, yang poin terakhir ada memberlakukan ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar. Nah, pasti setiap orang pasti berbeda-beda gitu untuk mengetahui bahwa ketika melakukan hal yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Begitupun sebaliknya. Ya, jadi maksudnya di sini tuh ketika siswa atau individu itu sendiri ketika ingin gagal nih dalam pembelajaran, berarti siswa atau individu sendiri ada hukumannya gitu yang dibuat oleh sendiri. Nah, ketika siswa atau individu itu berhasil ketika pembelajaran, berarti ada ganjarannya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi yang dibuat oleh sendirinya gitu. Jadi biar semaksimal mungkin dalam pembelajarannya gitu. Ketika siswa itu maksimal dalam belajar, berarti hasilnya juga akan maksimal. Begitupun sebaliknya, ketika belajarnya kurang maksimal, hasilnya pun kurang, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di sini saya akan memaparkan bagian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Cahyani, Listiani, dan Larasati 2020, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada cita-cita dan aspirasi. Salah satu faktor pendukung yang dapat memperkuat semangat dalam belajar adalah dengan memiliki cita-cita. Sedangkan aspirasi adalah sebuah harapan atau keinginan yang dimiliki oleh individu dan selalu menjadi tujuan dari perjuangan yang telah ia mulai. Yang kedua ada kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik dalam motivasi belajar dipengaruhi oleh setiap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan yang dimaksud ini adalah segala potensi yang dimiliki, baik itu dari segi intelektual maupun psikomotoriknya. Yang ketiga ada kondisi peserta didik. Kondisi secara fisiologis juga turut mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, seperti kesehatan dan panca indera. Ketika peserta didik memiliki kesehatan dan panca inderanya dapat bekerja secara maksimal, peserta didik telah memiliki peluang untuk mencapai keberhasilan dalam proses pendidikannya. Yang keempat, ada keadaan psikologis peserta didik yang mempengaruhi motivasi belajarnya. Yang dapat mempengaruhi motivasi belajarnya, yang pertama ada bakat. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu yang apabila terus diasah dan dikembangkan melalui belajar akan menjadi sebuah kecakapan dan sangat membantu untuk meraih kesuksesan. Terus ada intelijensi. Intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Lalu ada sikap. Sikap juga diartikan memiliki peran penting dalam mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Artinya, ketika peserta didik belajar dalam keadaan suasana senang, cara guru dalam mengajar yang baik dan sebagainya akan membuat peserta didik tersebut semangat sehingga memperoleh hasil yang maksimal, begitupun sebaliknya. Lalu persepsi. Persepsi peserta didik tentang belajar, manfaatnya dan keuntungannya yang didapatkan ketika belajar juga mempengaruhi kemauannya untuk terus belajar. Lalu minat.
Salah satu hal yang memiliki pengaruh yang besar dalam motivasi belajar adalah minat. Ketika peserta didik memiliki minat yang sangat besar terhadap pelajaran matematika, ia akan belajar dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, begitupun dengan pelajaran yang lainnya. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi peserta didik dalam belajar yang pertama ini, dalam faktor eksternal ada kondisi lingkungan belajar, di mana kondisi lingkungan belajar yang kondusif akan mendukung dan memperkuat semangat belajar peserta didik tersebut. Lalu ada lingkungan sosial sekolah, seperti guru, teman-teman di kelas yang dapat mempengaruhi proses belajar anak tersebut. Lalu ada lingkungan sosial masyarakat. Ketika peserta didik merasa diakui keberadaannya dengan diikut sertakan dalam kegiatan masyarakat, juga akan mempengaruhi semangatnya dalam belajar. Lalu ada lingkungan sosial keluarga. Hubungan antar orang tua dan anak yang humoris dan saling menghargai juga akan mempengaruhi motivasi anak dalam belajar. Lalu ada lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alamiah dan faktor instrumental. Lingkungan alamiah artinya didukung kasih sayang dan kebiasaan-kebiasaan keluarga yang baik atau turut mempengaruhi motivasi belajar anak. Sedangkan faktor instrumental seperti fasilitas atau sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah juga akan mempengaruhi semangat peserta didik dalam belajarnya. Setelah kita mengetahui terkait dengan konsep diagnosis kesulitan belajar, serta permasalahan seperti apa yang dialami oleh siswa berdasarkan hasil pengumpulan data melalui tahap observasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa permasalahan siswa tersebut ialah terkait dengan rendahnya motivasi belajar. Kita pun sudah mengetahui terkait dengan apa itu motivasi belajar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pembahasan selanjutnya ialah terkait dengan tahapan pada proses pemberian bantuan kepada siswa agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pembahasan pertama ialah terkait dengan diagnosis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis. Diagnosis adalah upaya untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Menurut hasil observasi dan wawancara kelompok kami kepada guru BK di SMPN 8 Cimahi, guru BK tersebut menyebutkan bahwa masalah siswa pada saat ini banyak dijumpai, yaitu kurangnya motivasi belajar. Dari laporan observasi tersebut, kelompok kami lantas menyebarkan angket kepada siswa-siswa lain. Dikarenakan ketika kami mau menyebarkan angket di SMP 8 Cimahi tersebut, guru BK-nya kurang berkenan. Kelompok kami menyebarkan angket tersebut kepada 4 siswa MAN Bandung Barat. Angket yang kami gunakan tersebut kami ambil dari penelitian yang diambil oleh Krismoni dan kawan-kawan tahun 2020 tentang kurangnya motivasi belajar. Setelah dilakukannya penyebaran angket tersebut, maka hasil dari angket tersebut menyatakan bahwa keempat siswa mengalami rendah motivasi belajar. Adapun permasalahan keempat siswa tersebut yaitu yang pertama malas belajar, yang kedua pantang menyerah ketika mengalami kesulitan, yang ketiga tidak pernah bertanya ketika dia mengalami kesulitan, dan yang terakhir sering mengalami nilai yang buruk. Dari permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keempat siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai prognosis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis. Prognosis merupakan langkah untuk menentukan jenis bantuan apa yang akan diberikan dalam membimbing ataupun mentreatment
siswanya. Langkah prognosis ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosis. Berdasarkan diagnosis yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dapat diketahui letak kesulitan belajar pada siswa yaitu rendahnya motivasi belajar pada siswa. Nah, dengan begitu maka dapat diperkirakan kemungkinan bantuan yang diberikan itu yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Lihat kondisi yang ada, maka layanan bimbingan dan konseling yang tepat yang diberikan kepada 4 siswaman Bandung Barat yaitu bimbingan kelompok dengan menanamkan motivasi belajar agar siswa atau diri siswanya itu lebih berminat dan lebih dapat memahami materi yang telah dipelajarinya. Berdasarkan pengertian, fungsi, dan tujuan bimbingan kelompok, jelas bahwa salah satu poin yang ingin ditingkatkan yaitu dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok ini bahwasannya dapat memberikan pemahaman baru kepada siswa mengenai arti penting motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, serta dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas melalui situasi kelompok agar motivasi yang tadinya kurang dimiliki oleh siswa itu menjadi dapat berkembang dan dapat menjadi lebih baik. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, siswa mendapatkan informasi, dapat saling berinteraksi dengan sesama anggota kelompoknya, lalu dapat berbagi pengalaman, pengetahuan, gagasan, ide yang mana nantinya diharapkan dapat meningkatkan motivasi, khususnya motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya ialah terkait dengan treatment yang diberikan kepada siswa. Baik, untuk selanjutnya masuk pada treatment atau perlakuan. Treatment adalah suatu tahap di mana pemberian bantuan dari konselor kepada konseli ini berdasarkan dari hasil prognosis. Pemberian bantuan kepada siswa ini juga memiliki tentunya motivasi belajar yang rendah ya. Kemudian dilakukannya layanan bimbingan kelompok melalui Zoom meeting yang dilakukan oleh peneliti kepada 4 siswa di Bandung Barat. Nah, pada kegiatan ini juga ada 4 tahapan yang memang dilakukan oleh peneliti sama seperti pertemuan-pertemuan terdahulu. Yang pertama, dalam pertemuan itu diawali dengan salam dan membuka doa, kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih dari pemimpin kelompok kepada anggota kelompok. Kemudian yang kedua, tahap kedua yaitu raport, di mana peneliti harus membangun hubungan baik dengan siswa serta menerangkan kegiatan-kegiatan apa saja yang memang dilakukan serta peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh siswa. Nah, pada tahap ini juga peneliti harus menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk mengikuti tahapan berikutnya, dan ini semua menyatakan bahwa mereka siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan kegiatan. Siswa secara aktif mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ya, peneliti juga memang memberi tahu mengenai topik yang sedang dibahas yaitu meningkatkan motivasi yang rendah ya. Kemudian yang keempat, tahapan mengenai evaluasi. Hampir semua siswa merasa senang dalam mengikuti kegiatan ini, dan ini memang hampir semua siswa harus memahami apa yang menjadi esensi dari pertemuan kali ini. Dan yang terakhir ialah terkait dengan evaluasi dari proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa terkait dengan proses penyelesaian masalah yang dihadapinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi. Setelah dilaksanakan layanan bimbingan kelompok melalui Zoom meeting, selanjutnya dilakukan proses untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar. Peningkatan di sini yaitu meningkatkan dari yang kriteria rendah menjadi kriteria tinggi sehingga adanya peningkatan
setelah dilakukan perlakuan. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar pada 4 siswa MAN Bandung Barat setelah diberikan perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok masing-masing siswa termasuk kategori tinggi. Pada fase evaluasi perlu diperhatikan adanya prinsip yaitu kesadaran diri dan tanggung jawab, yang mana kesadaran diri konselor dalam mengentaskan permasalahan konseling. Konseling juga hendaknya ke dalam keadaan sadar diri tentang apa yang mereka putuskan sehingga tidak timbul kekecewaan. Pembahasan terkait dengan materi ini sudah selesai disampaikan. Selanjutnya ialah penyampaian terkait dengan kesimpulan. Nah, setelah tadi saya dan rekan-rekan saya memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa MAN Bandung Barat dapat meningkatkan dengan pemberian bantuan berupa bimbingan kelompok. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil post-test yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menunjukkan bahwa siswa mendapatkan motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Sudirman 2007 mengemukakan bahwa anak yang memiliki motivasi tinggi memiliki ciri-ciri antara lain tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah, senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas rutin, dapat mempertahankan pendapat, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan masalah-masalah soal. Hal tersebut sesuai dengan siswa sesudah mendapatkan treatment. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.